Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 23 ingin mempresentasikan proyek praktikum mata kuliah ADP atau Algoritma dan Pemrograman Universitas Andalas dengan tema kesehatan dan dengan judul program Sistem Pemantauan Berat Badan dan Kalori Harian atau Health Track. Nama anggota tim kami adalah pertama adalah Juan Bonjo di Capri dengan NIM 2510431014. Lalu Irfan Hakim Musyafa dengan NIM 2510431002. Saya akan menjelaskan dulu tujuan program atau dan manfaat programnya terlebih dahulu. Yang pertama, tujuan programnya. Tujuan program pertama adalah merancang dan mengembangkan program Health Track berbasis bahasa pemrograman Python sebagai sistem pemantauan kesehatan harian. Yang kedua, membantu pengguna mengetahui kondisi tubuh mereka melalui perhitungan Body Mass Index atau BMI, berat badan ideal, status berat badan, dan PTHR. Yang ketiga, membantu pengguna menghitung dan memantau kebutuhan kalori, protein, dan air minum harian berdasarkan data pribadi yang diinputkan sendiri. Yang keempat, menyediakan fitur pencatatan konsumsi makanan, aktivitas olahraga, dan riwayat kesehatan untuk mendukung pengelolaan gaya hidup sehat. Lalu berikutnya ada manfaat program. Di manfaat program yang pertama adalah memudahkan pengguna dalam memantau kondisi kesehatan dan perkembangan berat badan secara mandiri. Yang kedua, membantu pengguna mengatur pola makan yang lebih sehat melalui pemantauan asupan kalori dan protein harian. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran pengguna terhadap pentingnya memantau kalori harian, aktivitas fisik, dan pemenuhan kebutuhan cairan tubuh setiap hari. Lalu, yang keempat, menjadi media pembelajaran dalam penerapan bahasa pemrograman Python dan mengembangkan sistem pemantauan kesehatan sederhana yang bermanfaat bagi pengguna. Lalu selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana program ini berjalan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Juan Bonjodi Capri. Jadi, saya akan menjalankan programnya dahulu, lalu saya akan menjelaskan bagaimana program ini bisa berjalan. Nah, tampilan yang tadi itu kami menamainya dengan fungsi welcome. Nah, fungsi welcome ini kami membersihkan semua yang di terminator dahulu, lalu kami memberikan fungsi garis. Nah, di fungsi garis ini kami mengeprint sama dengan sebanyak 70 dengan warna cyan. Nah, lalu kami memvariabelkan selamat datang di health track ini dengan kata teks. Nah, jadi setiap kata di teks ini akan terprint satu-satu. Nah, kata-katanya kan akan berwarna hijau dengan atribut bold. Dan kata-kata yang di print setiap kata ini akan muncul setiap 0,08 detik. Kami memberikan lagi fungsi garis dan delay selama 3 detik. Lalu ke tampilan sekarang yaitu menu utama. Nah, kami menampai menu utama ini sebagai menu awal. Terus kami memvariabelkan fungsi baca user ini sebagai data. Lalu kami melakukan perulangan untuk setiap pilihan ini. Nah, di pilihan satu itu tambah data. Di tambah data ini akan langsung ke fungsi tambah user. Nah, di tambah user ini kami mendictionary U. Dalam dictionary U ini ada ID, nama, umur, tinggi, berat, jenis kelamin, dan target. Nah, lalu diinputkan step masing-masing inputan nama-nama ini dan disimpan ke dalam data. Nah, data ini bakal disimpan di fungsi simpan user. Lalu setiap data yang disimpan di fungsi simpan user akan dicetak data disimpan, keluar, dan kembali ke menu utama. Mungkin saya akan menunjukkan bagaimana pilihan satu ini berjalan di terminator. Kita pilih satu, lalu muncul nama. Contoh Juan.
umur 19, tinggi 170, berat 55, jenis kelamin laki-laki, target berat badan 64. Lalu enter keluar. Nah, di fungsi di tadi kan kenapa langsung enter? Karena kami mengambil fungsi pause. Nah, di fungsi pause ini di fungsi pause ini kami menginputkan tekan enter untuk lanjut. Lalu setelah kita tekan enter akan delay 5 detik dan kembali lagi ke menu utama. Nah, kalau kita pilih nomor 2, yaitu lihat semua data. Nah, nanti kita akan ke fungsi hanya tampil user. Nah, di fungsi hanya tampil user ini akan memanggil fungsi tampil user dahulu. Di dalam fungsi tampil user ada fungsi garis, lalu print daftar pengguna, lalu ada fungsi garis lagi. Nah, jika data nggak ada, maka cetak print belum ada data, lalu return. Nah, untuk setiap di data, maka print ID dan nama. Nah, lalu kembali lagi ke fungsi hanya tampil user. Kalau nggak ada data, return keluar. Kalau ada, jika benar, kita pilih inputan. Nah, inputan ini harus berupa angka. Kalau bukan angka, maka akan mengulang terus sampai inputannya angka. Nah, kalau sudah angka, inputan yang kita pilih ini akan dicari di fungsi cari user. Di fungsi cari user ini, untuk setiap di data, kalau ID UID sama dengan ID yang kita input tadi, maka akan terprint ID ID kita, tinggi, jenis kelamin, target berat badan, lalu return U. Nah, data yang dicari tadi itu tersimpan di dalam file text, yaitu kami menamai file text kami sebagai data pengguna. Nah, data yang kita simpan tadi itu seperti ini. Mungkin saya akan menjalankan dulu ya, nomor 2. Nah, karena tadi yang kita input baru 1, jadi kita pilih 1 dan akan tertampil ID, nama, umur, tinggi, berat, jenis kelamin, dan target berat badan kita yang kita tambahkan tadi, seperti yang kita tambahkan tadi. Nah, lalu kita pencet enter. Lalu ada menu edit data. Nah, di menu edit data ini kita kalau pilih 3 akan ke fungsi edit user. Nah, dalam fungsi edit user ini seperti tadi akan memanggil fungsi tampil user terlebih dahulu. Lalu input identitas yang ada di tampil user ini. Nah, kalau kita salah menginputkan selain angka, maka dia akan return. Lalu kita variabelin cari user ini sebagai U. Kalau tidak ada data di U, maka print identitas yang ditemukan, baru return. Kalau ada, print 1 nama, 2 umur, 3 tinggi, 4 berat, 5 jenis kelamin, 6 target berat badan. Lalu input yang mau kita ubah datanya. Nah, kalau pilih 1, maka akan kita ubah namanya. Kalau pilih 2, maka kita akan menginputkan umur baru. Kalau pilih 3, maka kita akan menginputkan tinggi baru. Kalau 4, maka kita akan menginputkan berat baru. Kalau 5, kita akan menginputkan jenis kelamin baru. Kalau 6, kita akan menginputkan target berat badan baru. Lalu data yang diubah akan disimpan ke dalam fungsi simpan user. Lalu print update.
Lalu masuk yang keempat, hapus data. Kalau kalau kita pilih nomor 4, maka kita akan ke fungsi hapus user. Nah, di fungsi hapus user ini akan memanggil fungsi tampil user dahulu seperti tadi. Nah, lalu kita menginputkan identitas yang kita inginkan. Kalau kita salah menginput, maka akan return. Nah, kita variabelin lagi fungsi cari user ini sebagai U. Jika jika kita pilih identitas yang kita pilih tadi, kalau ada dalam data itu, maka akan dihapus. Lalu akan terupdate dalam fungsi simpan user. Lalu print dihapus. Lalu nomor 5 ada pilih fitur. Pilih fitur akan dijelaskan oleh teman saya Irfan. Tapi sebelum itu, saya akan menjalankan program tadi yang seperti yang saya telah jelaskan tadi ya. Kita input nomor 2, kita pilih identitas kita 1. Nah, kalau ingin melihat identitas kita, maka akan tampil ini. Lalu kalau kita mengedit data kita tadi, kita pilih 3. Nah, kita pilih identitas yang kita mau 1. Nah, apa yang mau kita ubah? Misal nama Madas. Terus pencet enter, maka akan terupdate jadi nama Madas. Lalu coba kita lihat lagi ya datanya. Kita akan ke menu lihat semua data. Pilih nomor 2 dan namanya berubah jadi Madas. Lalu ada fungsi hapus data. Nah, karena ID yang kita pilih ID yang ada hanya 1, maka kita pilih 1. Maka yang kehapus data tersebut. Nah, sekarang kita lihat apakah datanya sudah terhapus atau belum. Maka kita akan lihat di semua data. Input nomor 2. Nah, maka akan terprint belum ada data. Lalu lanjut, saya tambahkan data lagi ya dulu ya. Nama, Irfan, nomor 19, tinggi, folio, berat 65, Iswamin, L, target berat badan 64. Kalau kita pilih 6, maka akan break keluar. Nah, seperti ini. Lalu kita run ulang lagi. Kalau kita pilih inputan selain itu, misal 9, maka pilihan akan terprint pilihan salah. Nah, lalu akan dijelaskan oleh teman saya lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan di fitur 5. Nah, di fitur 5 ini ada di sini kita tuh langsung menginisialisasikan U itu sebagai pilih user. Nah, yang dimana pilih user ini adalah kita tuh memilih dulu usernya. Jadi akan ditampilkan beberapa ID atau ID usernya. Lalu kita pilih identitas penggunanya. Dan nanti setelah kita milih, maka akan ditampilkan tuh beberapa menunya. Saya akan langsung contohkan aja di tampilan 5 ini ada apa aja. Pilih user nomor 5. Nah, di sini kan karena tadi kita udah input ID 1 itu sebagai Juan, kita pilih di sini 1. Nah, berikut ini adalah beberapa menu user atau kayak ibaratnya menu kesehatan gitu yang ada pada program kami. Di menu user ini ada beberapa fitur seperti cek BMI, cek WTHR atau lemak tubuh, hitung kebutuhan air minum, hitung kalori dan protein makanan, list olahraga harian. Baru yang keenam ada daftar riwayat perhitungan. Nah, yang ketujuh ini kembali ke menu utama tadi.
Mungkin saya akan jelaskan di menu ke-1 dulu. Menu ke-1 ini kita mengecek BMI, yang dimana jika kita pilih 1, maka kita akan langsung ke menu BMI. Saya akan jelaskan dulu bagaimana menu BMI ini bekerja, lalu saya akan merunning atau memilih cek BMI-nya. Ntar saya cari menunya. Menu BMI. Nah, di menu BMI ini nanti akan ditampilkan seperti BMI. Kita menghitung BMI-nya. Hitung BMI di sini saya pisahkan sendiri filenya agar gampang. Nah, di sini hitung BMI. Hitung BMI ini bisa dibilang ya cukup singkat aja. Jadi fungsinya itu cuman dia menghitung ngereturn BP dibagi TB per 100. Nah, di sini ini kenapa dibagi 100? Karena diubah dalam sentimeter gitu. Karena tinggi badannya sentimeter. Nah, setelah saya tutup dulu beberapa fungsinya agar terlihat. Ya. Setelah BMI dihitung, di sini juga ada ideal, berat ideal, status, kalori, dan protein. Ini sebenarnya sama semua. Jadi untuk seperti kalori harian, protein harian, nah idealnya itu kami masukin di fitur menu BMI gitu. Jadi kalau penggunanya ingin mengecek kalori hariannya berapa, protein hariannya berapa, ini tuh akan muncul di menu BMI. Nah, di fungsi ini kita kan ada mengidealisasikan BMI itu sebagai fungsi hitung BMI, ideal itu sama dengan fungsi berat ideal, status itu sama dengan fungsi BMI, kalori sama dengan kebutuhan kalori, dan protein itu sama dengan kebutuhan protein. Saya akan ngejelasin mungkin satu-satu dulu ya, dari ideal. Tadi BMI sudah saya jelaskan. Nah, di sini status BMI ideal dulu. Nah, ini ada beberapa rumus idealnya. Jadi jika tadi kita sudah input tinggi badannya, maka dengan rumus ini kita jadi tahu berat badan ideal kita gitu. Nah, untuk status BMI-nya, tadi karena BMI-nya sudah dihitung melalui rumus ini, rumus BB dibagi tinggi badan dibagi lagi dengan 100 dipangkatkan 2 keduanya. Nah, jika BMI-nya kurang dari 18,5, maka nanti akan keluar tampilan atau bakal tampilannya itu kurus dan tambahkan 500 kalori per hari dan dengan warna kuning gitu. Jika BMI-nya di bawah 25 jika BMI-nya di antara 25 dan 18,5, maka BMI-nya ideal, bisa dibilang ideal gitu. Dan kami akan tampilkan ideal pertahankan gitu dengan warna hijau. Jika BMI-nya di antara 25 sampai 30, maka akan ditampilkan nanti berat badannya berlebih. Kami akan menyarankan diet, ya setidaknya mereka akan kami sarankan untuk dikurangkan 500 kalori per hari dengan warna kuning gitu kan. Lalu jika dia lebih dari 30, maka kami kategorikan dia sebagai obesitas. Nah, kami di sini kasih dia peringatan, buruan diet, kasihan tubuhnya. Karena jika BMI sudah lebih dari 30 bisa dibilang, ya itu lumayan parah bisa dibilang. Dan dengan warna merah, itu tanda berbahaya gitu. Selanjutnya, saya akan ngejelasin tadi masih di menu BMI. Nah, selanjutnya kami itu menginisialisasikan hasil itu sebagai BMI, status ideal, dan sebagainya. Gitu. Nah, di sini BMI itu ada seperti notasi BMI titik 2 dan titik 2F. Nah, titik 2F ini adalah
Misal jika di pembagiannya itu ada banyak koma, yang diambil itu hanya 2 koma di belakangnya gitu. Dan jika titik satu, ini 1 koma saja gitu. Lalu ketika hasil sudah diinisialisasikan, maka kita print hasilnya dan riwayat yang kita lakukan tadi itu bakal kesimpan. Contohnya, nih kita pilih cek PMI, satu, kita enter. Nah, nih bakal ada eh, tampilan nih, BMI-nya berapa, statusnya ideal, ideal berat badannya 63,0 kilogram, kalori hariannya dikasih tahu, dan protein hariannya dikasih tahu dalam gram gitu. Nah, data ini itu bakal disimpan di riwayat kita. Saya akan cari datanya. Riwayat user 1. Ini ideal. Nah, ESC ini adalah kode warnanya. Bakal muncul seperti ini. Lalu, di menu berikutnya, kita bisa tekan enter di sini. Jika kita enter, dia balik lagi. Nah, di menu berikutnya adalah cek WTHR. Cek WTHR ini adalah ngecek lingkar badan kita. Nah, di sini pertama kali jika kita ngecek WTHR, maka akan ditampilkan nanti cek WTHR lemak tubuh gitu. Nah, nanti kita akan menginput lingkar pinggang dalam sentimeter. Lalu kita inisialisasikan lingkar pinggangnya berapa, WTHR-nya sama dengan fungsi WTHR, dan status dengan fungsi status WTHR. Saya akan jelaskan bagaimana kedua fungsi itu berjalan. Nah, untuk menghitung WTHR-nya, ketika kita sudah menginput lingkar pinggangnya, maka langsung dihitung nanti lingkar pinggangnya berapa dibagi dengan tinggi badannya. Nanti akan ketahuan berapa WTHR-nya. Nah, di sini statusnya itu diambil dari hitung WTHR-nya. Ketika WTHR-nya itu di bawah 0,4, maka bisa dibilang itu kategori kurus dan bisa dibilang mudah sakit karena rentang terhadap penyakit. Dan kami beri warna dia yellow sebagai peringatan. Jika dia di bawah 0,5, kategorinya normal dan risiko penyakitnya rendah. Jika dia di bawah 0,6, maka kategorinya itu sudah gemuk. Nah, di sini risiko penyakitnya sudah tinggi dan kami kasih warna merah, merah keputihan atau bisa dibilang merah muda. Nah, jika lebih dari 0,6, maka dia sudah masuk kategori obesitas. Dan di sini karena WTHR inilah menghitung lemak tubuh, maka jika lemak tubuhnya sudah berlebih termasuk obesitas, maka resikonya itu penyakit sangat tinggi. Dan kami kasih warna merah karena ini peringatan keras untuk diet gitu. Nah, selanjutnya di fungsi WTHR ini kita menginisiasikan lagi hasilnya itu dengan lingkar pinggang itu sama dengan lingkar yang tadi kita input, tinggi badan kita berapa, tingginya tadi pertama kali kita input, dan WTHR-nya itu adalah WTHR dari sini, dan diambil untuk koma, jika komanya banyak, diambil 2 saja di belakang koma, dan status WTHR ini diambil tadi dari fungsi statusnya, dan selesai dia bakal keluar dari perulangan. Jika kita tadi menginput lingkar pinggangnya salah, maka dia akan mengulang fungsinya sampai dan muncul angka, masukkan angka sampai kita masukin angka yang benar. Jadi jika kita masukin huruf gitu atau notasi lain, itu bakal ngulang. Dan hasilnya bakal kita print dan simpan riwayatnya. Itu sama seperti menu BMI tadi, simpan riwayat. Jika kita pilih nomor 2, maka kita input misalnya 80. Nah, ini bakal keluar dia. Cek WTHR di sini. Printnya. Dan kita input di sini. Ini dia hasilnya. Dan statusnya juga keluar normal, resiko penyakit rendah. Nah, di sini juga muncul di riwayat usernya di file text. Normal, resiko penyakit. Mungkin saya akan jelasin dulu simpan riwayat ini fungsinya seperti apa. Jadi
Pertama, file riwayat itu dibuat, jadi file user .id user berdasarkan ID usernya, file text gitu kan, disimpan riwayat. Nah ini setiap uh, file user yang berdasarkan ID ini kita buka dengan mode append. Mode append ini adalah menambahkan isi gitu. Jika sudah atau sudah ada, maka diisi dengan daftar berikutnya. Dengan encoding UTF-8 ini adalah mentranslate bahasa atau karakter yang aneh gitu sebagai F gitu. Lalu nanti di file usernya bakal tertulis tanda sama dengan sebanyak 70 kali, gitu kan? Dan di sini kami pakai fungsi datetime. Fungsi datetime di sini adalah untuk bisa dibilang menampilkan hari apa, detik berapa, menit berapa dia menginput atau mengecek menunya gitu. Jika dia pilih menu 1 di jam sekian, maka akan ditampilkan. Dan dia bakal ngisi yang tadi. Jika kita pilih 1, ini judulnya tadi apa, dan isinya itu apa aja. Dan dilihat riwayat ini, kita bisa ngelihat, nanti saya akan menjelasin, saya akan tampilkan bagaimana prosesnya di Terminator. Klik enter untuk lanjut. Nah, selanjutnya ada pilihan nomor 3, yaitu kebutuhan air gitu. Kebutuhan air kami buat di fungsi menu air. Nah, kebutuhan air ini berdasarkan berat badan. Jadi, berat badan kita kali 35 mili, maka nanti kebutuhannya itu bakal ditampilkan berapa banyak kebutuhannya dalam satu hari. Nah, minum ini kami inisialisasikan sebagai air mili. Jadi kita menginput dengan format float, gitu kan? Terus kami menginisialisasikan lagi hasil kebutuhan sebagai kebutuhan mili, minum, sama dengan dari variabel minum, mili. Nanti hasilnya bakal di print gitu. Jadi bakal muncul nanti kebutuhannya berapa banyak dan minum yang dia minum itu bakal berapa banyak. Nah, nanti ini akan disimpan dan total di sini ini adalah proses jika dia minum, misalnya dia input pertama, input kedua, itu nanti bakal ditotal dan setiap harinya itu bakal di reset. Jadi data sebelumnya itu ada, tapi ketika kita input di hari berikutnya, maka yang pertama kali kita input itu adalah totalnya gitu. Dan jika kita minumnya kurang gitu kan, maka dia akan nanti bilang belum akan muncul kurang gitu. Jadi yang diminum itu kurang. Tapi jika dia statusnya belum tercapai, nanti dia akan muncul. Jika statusnya sudah tercapai, maka akan nanti muncul tercapai gitu. Di sini print total air diminum. Jadi total minum yang berapa kali kita input dalam mili, dan akan juga dicetak nanti di Terminator status itu sama dengan statusnya apa, tercapai atau kurang gitu. Mungkin saya akan langsung praktekkan aja di fitur nomor 3. Misalnya kita masukkan ini airnya, misalnya kita minum 500 mili. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Kebutuhannya berapa? 1925 ml, dan minumnya itu berapa? Yang kita minum tadi 500, jadi total yang diminum airnya adalah 500. Statusnya masih kurang. Misal kita input lagi gitu kan. Kita pilih lagi nomor 3. Jika kita minum lagi, misalnya kita minum 500 mili lagi, maka yang kita minum tadi itu dikasih tahu 500 mili, kebutuhannya masih sama, tapi total yang kita minum, karena sebelumnya kita minum 500 mili, maka dijumlahkan dari yang sebelumnya dan yang sesudah kita input barusan. Jadi totalnya 1000 mili. Nah, ketika kita input atau milih ini, maka ada juga di file teks di riwayatnya. Jadi nggak hanya BMI dan WTHR. Nah, ini dia, air minum, tanggal 1 bulan 7, jam sekian, ini awal minum pertama, minum kedua, gitu kan. Kita balik lagi ke fungsinya. Nah, selanjutnya adalah menu kalori.
Menu kalori ini adalah bisa dibilang program utama kami. Kita enter dulu. Dia ada di nomor 4. Jika kita milih nomor 4, maaf saya kira, nah ini. Jika kita pilih nomor 4, maka dia akan langsung ke menu kalori, gitu kan. Menu kalori ini gimana? Saya akan jelasin menu kalori. Di menu kalori, menu kalori. Di menu kalori ini, kami itu mengkategorikan 3 kategori. Yang pertama itu ada karbohidrat, lauk, sayur gitu kan. Dan kalori hariannya itu kami hitung juga berdasarkan rumus. Kalori harian ini kami inisialisasikan sebagai fungsi kebutuhan kalori. Fungsinya ada di atas, kebutuhan kalori. Nah ini, berdasarkan kebutuhan kalori ini diambil berdasarkan jenis kelamin. Jika dia laki-laki, maka rumusnya seperti ini. Dan jika dia perempuan, maka rumusnya seperti ini. Gitu. Itu adalah kebutuhan kalorinya. Selanjutnya, di menu kalori, nih, di kebutuhan protein juga kami masukin di fungsi menu kalori. Nah, protein ini sama dengan kebutuhan protein. Jadi total proteinnya itu dihitung terlebih dahulu dengan fungsi protein, kebutuhan protein. Ini rumusnya. Kami membuat batas, jadi protein itu diambil dari 0,8 sampai 1,2 berat badan. Jadi minimumnya segini, maksimumnya segini. Tidak ada aturan baku sebenarnya, tapi kami membuat di sini adalah 0,8 sampai 1,2 karena ini sangat umum untuk semuanya. Kami return minimumnya sekian, maksimumnya sekian. Selanjutnya, ini selanjutnya di menu kalori. Nah, di sini setelah protein minimalnya itu protein pertama karena disimpan dalam array. Protein maksimalnya berapa tadi? Lalu kami menginisialisasikan total kalori ini sama dengan 0 dan total proteinnya sama dengan 0. Ini adalah kami membuat array data makanan ini adalah array kosong awalnya. Lalu kita tuh akan menginput nanti jumlah makannya. Jadi misalnya dia menginputnya dalam satu hari sekali aja, maka dia bisa langsung input berapa kali makannya itu langsung 3. Tapi jika yang dia input misalnya dia nge-inputnya 0, maka dia bakal ngulang terus nih sampai masukkan angkanya lebih dari 0. Tapi jika dia yang input bukan angka gitu kan, misalnya huruf, maka dia bakal ke accept value-nya error dan akan muncul tampilan masukkan angka yang valid dan harus berulang kali menginputkan angka yang valid. Gitu. Lalu selanjutnya jika dia menginput, maka kita juga membuat variabel perulangannya, gitu kan? Variabel perulangannya adalah makan ke. Jadi in range 1 sampai jumlah makan tambah 1. Jumlah makan tadi kita input di atas. Misal kita input 1, maka dia bakal berulang selama sekali. Pertama dia akan muncul print makan ke dalam kurung makan ke. Jadi makan pertama, makan kedua, makan ketiga. Di sini kita buat lagi perulangan dalam perulangan. Nah, untuk K di kategori, variabel K di kategori, nah kami itu menginput, jadi nama ini adalah kategori pertama. Jadi misalnya kategori pertama itu kan karbohidrat. Jadi nama karbohidratnya apa? Kalau nggak ada, kita boleh kasih tanda garis seperti ini aja, maka dia nanti bakal lanjut ke kategori berikutnya. Tapi selanjutnya jika dia tidak memilih strip, misalnya dia masukin namanya gitu kan kategorinya, maka yang pertama dia bakal nginput gramnya berapa, kategorinya apa gitu. Karbohidrat misalnya gramnya berapa, jika angka yang dimasukin tidak valid, tidak berupa angka, maka misalnya dia input sebuah huruf, maka akan tampil masukan angka yang valid dan harus menginput sebuah angka. Selanjutnya dia bakal menginput kalori dari kategorinya apa, misalnya karbohidrat kalorinya berapa dan proteinnya itu berapa. Lalu dia akan berulang di kategori
Yang pertama dia bakal ngulang di karbohidrat, yang kedua dia bakal minta di protein, dan yang ketiga bakal minta di sayur gitu. Jadi setiap karbohidrat, nama karbohidrat yang kita makan apa, kalorinya berapa dan proteinnya berapa. Begitupun lauk, begitupun sayur. Selanjutnya dari sini maka total proteinnya, total kalorinya maaf, total kalorinya itu bakal disimpan. Jadi kalorinya dari sini ditambah. Jadi total kalorinya kalau kita makan 3 kali, ya dia bakal berulang kali dan disimpan total kalori itu berapa. Jika dia total proteinnya juga sama seperti gitu, dan kita tambahkan di data makanan. Jadi makan ke-nya itu makan ke berapa, and then nama kategorinya apa, beratnya berapa, dan kalorinya berapa, proteinnya berapa. Lalu kami itu membuat detailnya sebagai variabel. Nah, isinya itu kosong. Jadi untuk ngisi kosongnya kami menggunakan perulangan. Jadi selama untuk L di data makanan, jadi dia bakal terus ngulang tuh misalnya makanan 2 kali, 3 kali gitu. Jadi detail itu isinya bisa kalau misalnya kita input 3 kali makannya, maka dia bakal muncul sebanyak 3 kali gitu. Sebagai makan ke ini kan adalah di indeks ke 0 gitu kan, dan sampai selanjutnya. Kami juga menginisiasikan hari ini sebagai variabel. Nah, hari ini adalah tanggal sekarang. Fungsinya itu sebagai penanda bahwa hari ini adalah ditandai dengan tanggal yang sekarang. Jadi day, month, years. Nah, kami juga membuat hasil itu sama dengan tanggal hari ini, detail yang di sini, detail, dan total kalorinya berapa, total proteinnya berapa. Kebutuhan kalori harian itu diambil dari yang sebelumnya, kebutuhan protein harian itu diambil dari yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini juga banyak pengkondisian. Jadi, jika total proteinnya yang dia input makanannya kurang dari protein minimal, gitu kan? Maka kami juga membuat variabel kurang 1 itu sama dengan protein minimal dikurang total protein. Nah, hasilnya itu kurangnya itu berapa gram per protein. Lalu jika tidak, maka hasilnya itu ditambah dari hasilnya itu protein terpenuhi. Jika total kalorinya lebih kecil sama dengan dari kalori harian, maka kurang ini sama dengan kalori harian dikurang total kalori. Nah, hasilnya itu adalah kurang dalam kurung kurang, variabel kurang dalam kalori. Nah, jika salah, maka hasil itu sama dengan kalori terpenuhin. Jadi ini tuh untuk protein dan ini untuk kalori ini. Jika total kalori itu lebih besar sama dengan total harian dan total protein itu lebih besar dari protein minimal, maka statusnya itu bakal ditampilkan kebutuhan kalori dan protein harian terpenuhi. Tapi jika total kalori itu lebih besar dari kalori harian, hanya total kalori saja yang lebih besar, maka kategorinya kalori terpenuhi, tapi protein belum terpenuhi. Selanjutnya, jika total protein itu lebih besar dari protein minimal, maka statusnya protein yang terpenuhi, tapi kalorinya belum terpenuhi. Tapi jika tidak keduanya, maka kalori dan protein harian belum terpenuhi. Maka akan ditampilkan nanti hasil analisis gizinya, maaf. Dan ini adalah dari variabel hasil yang ini, yang sudah diubah melalui pengkondisian. Semuanya itu nanti akan disimpan di fungsi simpan riwayat. Disimpan riwayat bisa dibilang simpan file text riwayat user. Selanjutnya kami juga memvariabelkan dengan nama variabel T total kalori sama dengan 0. Fungsinya di sini adalah berbeda dengan total kalori sebelumnya. Jadi jika di sebelumnya kita menginput, misalnya kita makan input utama itu kita makan kayak 2 kali, jadi total kalori yang sebelumnya itu adalah dijumlahkan. Jadi makan pertama dan makan kedua itu dijumlahkan, maka itu dinamain sebagai total kalori. Tapi T total kalori ini menjumlahkan jika kita nginputnya 2 kali nih, misalnya kita makan kedua, baru kita makan lagi. Nah, total kalori itu fungsinya di sini. Jadi dari input pertama dan input kedua itu dijumlahkan dengan cara membuka file riwayatnya dengan mau dibaca sebagai file.
nanti setiap baris di file riwayat ini, jadi dia bakal mengecek barisnya, dan jika ada, dia menghapus misalnya ada spasi ataupun baris-baris yang tidak dibutuhkan gitu, jadi bakal dihapus. Lalu dalam perulangan ini bakal dicek semua baris yang ada di file teksnya, dan dia bakal ngecek ada nggak kata tanggal. Jika ada, maka dia bakal ambilnya itu hari ini gitu. Jadi tanggal hari ini. Jika dia tanggal hari ini, maka bisa dibilang ambilnya ini adalah true. Dan dia lanjut ke elif. Dia bakal ngulang dan lanjut ke elif. Karena ambilnya sudah benar, dan misalnya di baris selanjutnya ada muncul total kalori, maka bakal dijumlahin nih total kalori sebelumnya berapa, total kalori, misalnya total kalori yang pertama, yang kita input pertama berapa, yang kita input berapa, yang ke input kedua berapa, ditotalkan di sini, dan bakal lanjut disimpan ke T total kalori gitu. Lalu akan di print nanti total kalori hari ini dari riwayat itu adalah T total kalori dalam kalori. Nah, mungkin saya akan mencontohkan aja 4 berapa makan. Misalnya kita makan 2 kali. Misalnya kita di sini hanya makan roti saja. Roti beratnya 200 gram. Misalnya kalorinya 250 gram. Proteinnya 10 gram. Misalnya kita nggak makan lauk, hanya roti saja, maka dia bakal ke-shift ke sayur. Nah, jika dimakan kedua kita makan nasi putih, beratnya sekitar 200 gram, kalorinya sebagai 220 gram, proteinnya misalnya 8 gram. Misalnya kita makannya dada ayam, berat makanan 100 gram, proteinnya kalorinya 120, proteinnya 27 gram. Ya, misalnya kita nggak makan sayur gitu. Nah, di situ tampilan yang muncul adalah pertama makan ke satu nih, makan ke satu bakal dikasih tahu karbohidratnya apa saja gitu kan, karena kita tadi makan sayur yang nggak ada, maka isinya seperti ini. Makan kedua seperti ini gitu kan, lalu keluar hasil analisis gizinya tanggal sekian. Makan ke satu karbohidratnya ini, proteinnya sekian. Makan kedua ini karbohidratnya sekian, namanya sekian, namanya nasi putih, beratnya sekian, kalori, protein, berat. Dan ini makan kedua juga lauknya apa gitu kan, karena sayurnya tidak ada, maka nggak ada, tidak keluar gitu makan kedua untuk sayur. Lalu muncul total kalorinya itu dijumlahkan dari makan satu ke dua. Total proteinnya pun begitu. Jadi kebutuhan kalori hariannya sekian dan kebutuhan proteinnya sekian, maka proteinnya terpenuhi, tapi kalorinya kurang 900. Nah, statusnya protein terpenuhi, tetapi kalori belum terpenuhi, dan total kalori hari ini dari riwayat adalah 590 kalori. Selanjutnya, lalu fitur selanjutnya adalah list olahraga harian. Saya tutup dulu fungsi menu kalorinya. Nah, menu olahraga. Jadi kita tuh bakal menginput berapa banyak kita olahraga, baru kita buat variabel detailnya, dan total kalori di sini adalah total kalori yang terbakar selama olahraga. Kita gunakan perulangan. Misalnya kita udah input dia misalnya jumlah olahraganya 1 atau 2, maka kita bakal input lagi nama olahraganya apa. Misalnya kita jalan kaki, lari, durasinya berapa lama, dan jumlah kalorinya yang terbakar berapa banyak. Kalori yang terbakar itu bakal dijumlahin dari berapa banyak dia olahraga. Lalu kita menginisialisasikan atau kita membuat variabel lagi dengan detail. Itu tadi sebelumnya detailnya itu kosong kan, ditambah dari namanya, nama olahraganya, durasinya, dan kalori terbakarnya. Kita juga buat variabel hari ini sebagai tanggal hari ini gitu kan, dan hasil sama dengan
tanggal, detail, kalau total kalori terbakar gitu. Fungsi hari ini adalah untuk meriset, sama seperti kalori tadi ya. Jadi hari ini dia olahraganya itu berapa banyak. Jadi selagi masih hari ini dia ikut olahraga terus, maka total itu bakal bertambah. Tapi jika harinya sudah berganti, maka total kalori yang terbakar itu bakal mulai dari nol lagi. Nah ini dengan cara yang sama, total hariannya gitu kan, sama seperti menu kalori tadi. Saya bakal contohin langsung saja di menu 5, jumlah olahraganya. Misalnya kita input 2 kali olahraga gitu kan hari ini. Olahraga pertama itu misalnya kita lari selama 1 jam 60 menit. Jumlah kalori terbakar misalnya yang terbakar adalah sekitar 400 kalori. Nah, yang kedua misalnya kita jalan kaki, durasinya sebaiknya 1 jam juga. Karena jalan kaki lebih ringan, bisa dibilang 200 kalori saja yang terbakar. Nah, ini dia tanggal hari ini. Yang pertama itu lari, durasinya 60 menit dengan kalori ini. Jalan kaki durasi 60 menit, kalori terbakarnya 200 gitu kan. Nah, total kalorinya dijumlahkan jadinya. Dan total kalori yang terbakar hari ini adalah 600. Karena kan kita baru menginput sekali gitu. Jika kita input 2 kali, maka total kalori yang terbakar hari ini jadi ditambahkan lagi gitu. Nah, selanjutnya di fitur 6 ini adalah melihat daftar riwayat. Daftar riwayat. Saya akan bakal tunjukin fungsi di mana. Nah, ini dia. Lihat riwayat. Nah, jadi semua yang tersimpan di riwayat user tadi kan kita udah menginput kalori itu, kita udah menginput olahraga. Berarti di sini tuh bertambah gitu kan. Nah, semua yang bertambah di file teks ini bakal ditampilin kalau kita mau riwayat. Tapi jika belum ada riwayat sama sekali, maka nanti bakal keluar tampilan tuh, belum ada riwayat. Saya akan lihatin file riwayatnya, apa saja yang sudah masuk. Nah ini, tadi yang kita masukin, tanggal 1 jam sekian, semuanya. Dan ini kalau statusnya, ini olahraga yang barusan kita input. Jika kita ingin menampilkan semuanya, ini sebelum-sebelumnya ada juga. Jika kita ingin menampilkan semuanya, riwayatnya, kita tinggal pilih nomor 6. Kita pilih nomor 6, maka semuanya bakal ditampilkan. Nih, dari cek BMI, cek WTHR, air minum, total kalori dan protein, semua kegiatannya itu bakal disimpan di file riwayat, dan file riwayat itu bisa kita tampilkan di Terminator. Nah, fitur 7 ini adalah fitur kembali ke menu awal. Jadi jika kita pilih 7, maka kita ke menu awal. Enter lagi. Nah, ya bakal ketampil menu awal. Mungkin sekian saja presentasi kami dari kelompok 23 ini mengenai program kami yang berjudul Sistem Pemantauan Berat Badan dan Kalori Harian atau Track. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.